Dan PSSI baru saja merilis ya untuk Garuda Calling. Mereka yang akan ikut di dalam TC pada 26 sampai 30 Mei yang akan datang. Akhirnya diumumkan 23 nama Garuda Calling untuk training camp Piala AFF. Tapi ini bukan sekadar daftar pemain, ini penuh kejutan, penuh tanda tanya, dan satu keputusan yang langsung bikin publik terbelah. Ricky Kambuaya kembali dipanggil. Di saat banyak yang mengira namanya sudah tenggelam, justru ia muncul lagi di momen krusial. Apa yang sebenarnya sedang dirancang dan kenapa komposisi tim kali ini terasa berbeda dari biasanya? Pengumuman 23 nama pemain untuk training camp Timnas Indonesia menghadapi Piala AFF kali ini terasa lebih dari sekadar rutinitas menjelang turnamen. Ada nuansa yang berbeda. Ada arah yang terasa lebih tegas, dan ada pesan yang seperti sengaja disampaikan secara halus melalui komposisi pemain yang dipilih. 3 penjaga gawang, 6 pemain belakang, 10 gelandang, dan 4 penyerang angka-angka ini bukan hanya statistik, melainkan gambaran besar dari strategi yang tengah dibangun. 10 gelandang menjadi sorotan utama. Ini bukan angka yang umum dalam skuad 23 pemain. Ini adalah sinyal kuat bahwa lini tengah akan menjadi jantung permainan Timnas Indonesia. Filosofi yang ingin ditanamkan terlihat jelas. Menguasai bola, mengendalikan tempo, dan mendikte jalannya pertandingan sejak dari pusat lapangan. Dalam sepak bola modern, siapa yang menguasai lini tengah? Dia yang menguasai pertandingan. Dan tampaknya, itulah identitas yang ingin dibentuk. Namun, di tengah semua perhitungan taktis itu, satu nama muncul membawa dimensi emosional yang kuat, Ricky Kambuaya. Pemain yang pernah menjadi motor serangan, yang dikenal dengan energi tanpa henti, dan keberanian menembus pertahanan lawan, sempat meredup dari sorotan. Banyak yang mengira perjalanannya di Timnas sudah mencapai titik akhir. Tapi sepak bola selalu punya cerita tak terduga, dan kini Kambuaya kembali. Pemanggilan ini bukan sekadar nostalgia atau coba-coba, ini adalah keputusan yang syarat makna. Kambuaya membawa sesuatu yang tidak bisa diukur dengan statistik semata. Mentalitas, pengalaman, dan keberanian dalam momen-momen penting. Di saat tim diisi oleh kombinasi pemain muda dan wajah lama, sosok seperti dia bisa menjadi penghubung antara semangat baru dan pengalaman lama di sektor penjaga gawang. 3 nama yang dipilih menunjukkan bahwa tidak ada tempat untuk rasa aman. Posisi ini akan menjadi salah satu yang paling kompetitif selama training camp. Setiap kiper harus menunjukkan ketenangan, refleks, dan kemampuan membaca permainan. Karena di turnamen seperti Piala AFF, satu penyelamatan bisa menentukan nasib tim, dan satu kesalahan bisa menghapus segalanya. Lini belakang yang diisi, 6 pemain juga memberikan fleksibilitas taktik yang menarik. Dengan jumlah ini, tim bisa dengan mudah beralih dari formasi 4 back ke 3 back, tergantung kebutuhan pertandingan. Ini penting, karena lawan-lawan di Asia Tenggara kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Mereka berkembang, mereka berani bermain terbuka, dan mereka siap mengejutkan. Kembali ke lini tengah 10 pemain berarti banyak opsi. Ada gelandang bertahan yang akan menjadi perisai, ada kreator yang akan membuka ruang, dan ada pekerja keras yang akan menjembatani pertahanan dan serangan. Kombinasi ini memungkinkan berbagai variasi strategi, dari permainan cepat hingga build-up sabar yang terstruktur. Menariknya, hanya 4 penyerang yang dipanggil. Sekilas terlihat minim. Tapi ini justru mengindikasikan perubahan pendekatan. Tim ini tidak ingin bergantung pada satu striker saja. Mereka ingin menciptakan sistem di mana gol bisa datang dari berbagai arah, dari lini kedua, dari sayap, bahkan dari situasi bola mati. Ini adalah pendekatan kolektif, di mana setiap pemain punya tanggung jawab menyerang. Namun di balik semua perencanaan ini, tekanan tetap menjadi faktor yang tidak bisa dihindari. Piala AFF selalu membawa ekspektasi besar bagi Indonesia. Dukungan supporter, sorotan media, dan harapan untuk akhirnya mengangkat trofi menjadi beban sekaligus motivasi. Training camp kali ini bukan sekadar latihan fisik atau taktik. Ini adalah ajang pembuktian. Setiap pemain datang dengan satu tujuan, mengamankan tempat di skuad final. Tidak ada jaminan bagi siapapun. Nama besar tidak menjamin posisi. Dan pemain muda pun punya peluang yang sama untuk mencuri perhatian Ricky Kambuaya. Dalam konteks ini, bukan hanya pemain yang kembali, ia adalah simbol dari kesempatan kedua. Sebuah pengingat bahwa dalam sepak bola, tidak ada cerita yang benar-benar selesai sebelum peluit akhir dibunyikan. Dan ketika semua pemain berkumpul, berlatih, dan bersaing di training camp, satu hal menjadi jelas, Timnas Indonesia tidak hanya sedang membentuk tim. Mereka sedang membangun identitas, sebuah cara bermain, sebuah mentalitas, dan sebuah keyakinan bahwa mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya. 23 nama sudah dipanggil. Strategi
mulai terlihat. Harapan kembali menyala. Tapi satu hal yang belum terjawab. Apakah ini banner-banner skuad yang akan membawa Indonesia keluar sebagai juara? Atau justru menjadi awal dari cerita penuh drama lainnya? Semua akan terjawab di lapangan. Dan satu yang pasti kali ini, Garuda datang bukan hanya untuk bertanding, tapi untuk membuktikan